Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Guntoro, NIM 7111881200 dari kelas 5E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan JSP untuk menentukan reliabilitas dan validitas. Di sini saya menggunakan JSP versi 014. Nah, bedanya dengan versi-versi yang lain, untuk versi 12 itu menu reliabilitasnya ada di deskriptif. Jadi klik deskriptif, terus keluar reliability analysis, terus diklik. Nah, kalau di versi 13 dan 14 ini menu reliability-nya untuk memunculkannya nanti akan muncul di sini. Kita sebelumnya klik dulu di pojok kanan atas di sini tanda plus. Nah, nanti di sini cari reliability, lalu klik tanda checklist. Nah, sebelum mengolahnya di JISP, kita ubah dulu ekstensinya dari yang tadinya XLX atau XLXX menjadi CSV, delimited. Tapi saya sudah mendapatkan datanya sudah berupa ekstensinya CSV, delimited. Jadi langsung saja kita pertama-tama olah datanya atau tentukan reliabilitas atau konsistensi dari alat ukur tersebut. Nah, caranya klik tanda garis 3 ini di pojok kiri atas, lalu klik open, cari folder atau file di mana kita menyimpan datanya. Klik open. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk dari atas ke bawah, ini dari ID ini respondennya. Totalnya ada 154 responden, dan mulai dari achievement 1 sampai afiliasi 8 ini dari kanan ke kiri namanya item. Nah, untuk cara membacanya, misal angka 4 ini dibacanya adalah jawaban item 1 dari responden pertama. Angka 5 yaitu jawaban item 1 dari responden kedua, dan seterusnya. Nah, karena kita akan mencari konfirmatory faktor analisis untuk menentukan validitasnya, maka kita ubah dulu skalanya, skala pada item-item ini. Nah, caranya kita klik tanda diagram batang ini. Di sini skalanya sudah ordinal semua. Nah, kalau misalnya kita tidak sengaja mengklik tulisannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tapi jangan khawatir, kita klik saja tanda silang, akan kembali. Tapi kita klik yang diagram batang. Nah, akan muncul ada scale, ordinal, dan nominal. Kita pilih scale. Scale ini berarti interval. Kita ubah dulu semua itemnya menjadi interval atau scale. Nah, untuk cara mengubah skala item ini sekaligus masih belum ditemukan caranya. Jadi saya harus merubahnya secara manual. Skalanya udah kita ubah menjadi scale semua ya.
Langkah selanjutnya yaitu kita mencari reliabilitas dengan mengklik reliability. Lalu pilih klasikal, single test, reliability analysis. Kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di sebelah kiri adalah lembar kerja dan di sebelah kanan ini adalah output atau hasilnya. Ini adalah item dan ini variabel atau olah datanya, dan ini adalah alat untuk menganalisa itemnya. Perlu diingat bahwa untuk mengolah reliability kita hanya perlu memasukkan itemnya saja, tidak perlu ID, tidak perlu total score atau dan lain-lain. Nah, kita masukkan dulu semua itemnya, klik tanda panah yang ini. Nah, akan masuk di sini, nanti akan loading di sebelah kanan ini di outputnya atau di hasilnya. Di sini masih McDonald Omega. Nah, maka kita lihat dulu untuk menentukan apakah itu McDonald Omega, KR, Alpha Kronbach, atau Goodman. Kita lihat dulu di data sebelumnya. Caranya klik tanda panah yang di sebelah sini. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada 1, ada 3, ada 4, ada 5, dan 1, dan jadi ada 5 opsi jawaban. Berarti bisa disebut polikotomi. Maka jika polikotomi kita gunakan Cronbach alpha. Jika jawabannya terdiri dari 2 item saja, 2 pilihan jawaban atau opsi jawaban, maka disebut dikotomi. Maka caranya kita pilih Goodman. Tapi di sini terdiri dari 5 jawaban, berarti polikotomi kita gunakan Cronbach alpha. Kita klik tanda panah yang di sebelah pojok kanan. Cara mengubah menjadi Cronbach alpha yaitu kita cari menu single test reliability yang ini, kita klik, lalu karena kita tidak memerlukan McDonald Omega maka kita klik tanda checklistnya, lalu kita checklist atau klik Cronbach alpha. Maka di sini akan muncul datanya. Nah, untuk ekstrim bawah atau lowernya itu di angka 0,703. Ekstrim atasnya atau uppernya itu di angka 0,813. Nah, tapi fokus utama kita yaitu di point estimate dengan angka 0,763. Nah, untuk reliability ini tolak ukurnya berdasarkan kriteria Densi yaitu lebih besar dari 0,7 atau sama dengan 0,7. Berarti dapat dikatakan alat ukur ini reliable. Nah, reliabilitas juga dapat digunakan untuk memprediksi item mana saja yang koefisiennya jelek. Caranya yaitu kita kembali ke menu di menu lembar kerja dan cari individual item statistik. Nah, lalu kita checklist Cronbach alpha dan item race correlation. Maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk item race correlation itu tolak ukurnya yaitu 0,4 jika kita menggunakan kriteria Densi. Kalau kita menggunakan kriteria Lisa Pedenberg itu 0,3. Tapi kalau kita mau menggunakan kriteria Densi maka akan banyak item yang tereliminasi atau terbuang. Jadi kita gunakan kriteria dari Lisa. Nah, item mana saja yang koefisiennya jelek. Nah, mulai dari achievement.
achievement yang koefisiennya di bawah 3 yaitu achievement 7. Maka kita buang achievement 7. Terus mulai dari power, item berapa saja yang koefisiennya jelek. Nah, ternyata item power nomor 8 koefisiennya jelek di bawah 0,3. Jadi item power nomor 8 kita eliminasi. Lalu item afiliasi nomor 1 sampai 8 itu di bawah 3 semua. Maka kita eliminasi juga item afiliasi 1 sampai 8, balik ke menu kerja, di lembar kerja. Kita hilangkan afiliasi 1 sampai 8. Kita tunggu sebentar, sedang loading. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ternyata di item power nomor 7 angkanya di bawah 0,3. Maka kita hilangkan juga item power nomor 7. Nah, kita lihat apakah masih ada yang di bawah 0,3. Ternyata sudah tidak ada yang di bawah 0,3. Jika tidak ada, kita cek lagi di point estimate-nya. Ternyata berubah dari yang tadinya 0,7 sekarang menjadi 0,8. Reliabilitasnya meningkat. Nah, itu untuk reliabilitas. Nah, untuk item berarti item yang koefisiennya jelek itu adalah, kita lihat lagi di lembar kerja, ada achievement nomor 7, power nomor 7, power nomor 8, afiliasi 1 sampai 8. Nah, ini jadi harus dihilangkan karena kalau dimasukkan juga percuma, kontribusinya sangat sedikit. Nah, untuk reliability sudah, kemudian kita akan mencari validitas. Validitas salah satu caranya yaitu berdasarkan atau based on internal structure. Nah, cara untuk mendapatkannya yaitu kita dengan menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, untuk confirmatory factor analysis, cara mendapatkannya pertama langkahnya yaitu kita klik menu faktor ini, lalu akan ada ini, kita klik confirmatory factor analysis. Nah, maka tampilannya akan seperti ini di lembar kerja dan dihasilkan seperti ini. Nah, di sini ada faktor. Nah, kita cari di itemnya ada faktor apa saja. Ternyata ada faktor achievement, power, dan afiliasi. Kita ada 3 faktor, maka klik tanda plus di sini untuk menambahkan faktor. 2, 3 faktor ya. Faktor pertama yaitu achievement. Faktor kedua yaitu power.
faktor ketiga yaitu afiliasi. Nah, kita kembali lagi ke itemnya, kemudian kita blok item achievement 1 sampai achievement 8, kita masukkan ke faktor achievement. Terus kita ke power 1 sampai power 8, kita masukkan ke faktor power. Terakhir afiliasi 1 sampai 8 juga kita masukkan ke faktor afiliasi. Maka kita lihat di output atau hasilnya di sini menunjukkan confirmatory factor analysis, ada model fit, ada parameter estimate. Tapi untuk sementara parameter estimate kita abaikan dulu, kita fokus ke model fit. Nah, di JSP ini model fitnya yang dimunculkan hanya satu, hanya chi-square test saja. Tapi sebenarnya masih banyak lagi model fit yang lainnya. Kita lihat dulu di chi-square test. Di chi-square test ini koefisiennya menunjukkan angka 0,001. Nah, parameternya untuk chi-square koefisiennya itu harus lebih besar dari 0,05 atau sama dengan 0,05. Maka dari data ini dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini berdasarkan chi-square test tidak fit, dinyatakan tidak fit. Nah, cara untuk memunculkan model fit yang lainnya yaitu kita kembali lagi ke lembar kerja. Kita cari additional output. Yang ini, klik additional output. Lalu kita checklist additional fit measure dan R square. Maka akan muncul tabel di bawah ini, additional fit measure. Ada saya akan menggunakan CFI, RMSEA, GFI, dan chi-square. Ini biasanya digunakan oleh para peneliti kebanyakan. Nah, idealnya keempat model fit ini harus terpenuhi. Kalau tidak, minimal 2 model fit terpenuhi. Nah, kita lihat di CFI atau Comparative Fit Index. Untuk Comparative Fit Index, minimum itu di angka 0,90. Beberapa literatur mengatakan 0,95. Di sini angkanya 0,620. Berarti dinyatakan tidak fit. Kita lihat di RMSEA. RMSEA ini diharapkan angkanya lebih kecil dari 0,05. Berarti RMSEA juga tidak fit. Lalu ke GFI, Goodness of Fit Index, dianjurkan di atas 0,9 dan beberapa literatur juga untuk GFI ini mengatakan 0,95. Jadi untuk GFI maka dinyatakan tidak fit. Berarti dari keempat model fit ini, keempat-empatnya tidak fit. Untuk itu kita lihat di parameter estimate-nya.
di sini masih belum muncul standar estimate-nya. Nah, cara untuk membaca parameter estimate yang dibaca yaitu faktor loading. Faktor loading yang sudah terstandarisasi atau yang sudah terstandarize. Nah, cara memunculkan standarize yaitu kita kembali lagi ke lembar kerja. Kita cari menu advance. Ini klik. Lalu kita cari standarisasi atau standardization. Klik all. Kembali lagi ke output. Lalu ke parameter estimate di faktor loading. Nanti akan muncul standar estimate all. Nah, seperti ini. Ini untuk standar estimate di faktor loading ini tolok ukurnya yaitu 0 minimum 0,5. Nah, item mana saja yang di bawah 0,5? Kita tampilkan lagi lembar kerjanya. Nah, ternyata yang di bawah 0,5 kita lihat dari achievement. Dari achievement ini yang di bawah 0,5 ada item nomor achievement nomor 3, ada item achievement nomor 7. Maka kita bisa eliminasi item achievement nomor 3 dan item achievement nomor 7. 3 dan 7 kembali lagi ke lembar kerja. Yang achievement nomor 3 kita hilangkan dan nomor 7 kita hilangkan. Nah, achievement nomor 8 juga ternyata di bawah 0,5. Kita hilangkan. Kita lihat di faktor power, item mana saja yang di bawah 0,4. Ternyata ada item power nomor 1. Kita hilangkan item power nomor 1. Kemudian item power nomor 5 juga di bawah 0,5. Berarti kita hapus item power nomor 5. Ternyata item power nomor 6 juga di bawah 0,5. Maka kita hapus juga item power nomor 6 karena di bawah 0,5. Lalu item power nomor 8 ternyata di bawah 0,5 juga. Kita buang juga item power nomor 8. Sekarang kita ke faktor afiliasi. Nah, di faktor afiliasi, item afiliasi nomor 1 itu di bawah 0,5. Maka kita buang. Item afiliasi nomor 3 juga ternyata di bawah 0,5.
buang. Item afiliasi nomor 4 juga kita eliminasi karena di bawah 0,5. Lalu di sini ada item afiliasi nomor 5. Kita buang juga karena di bawah 0,5. Lalu ada item afiliasi nomor 6 juga di bawah 0,5. Dan item nomor 8 juga di bawah 0,5. Warning, some estimate of variance are negative. Berarti semuanya negatif. Coba kita lihat lagi di sebatas reliability analysis. Kita lihat di item risk correlation ternyata afiliasi dari nomor 1 sampai nomor 8 ini dihilangkan semua. Apakah kita kembali lagi ke confirmatory factor analysis? Karena di item risk correlation afiliasi 1 sampai 8 itu kita hilangkan semua, maka di sini juga kita hilangkan. Kita lihat di faktor loading lagi. Nah, di sini ternyata item power nomor 7 juga di bawah 0,5. Kita hilangkan juga. Nah, untuk item achievement nomor 1 kenapa tidak dihilangkan? Karena untuk item achievement nomor 1 ini ada beberapa dosen ketika skripsi itu jika mendekati 0,5 itu bisa direvisi. Dan ada juga yang kalau misalkan di bawah 0,5 tidak boleh dimasukkan. Tapi kita lihat lagi nih, kenapa 0,495 ini harus direvisi. Kita lihat di item pertanyaannya, apakah pertanyaannya itu terlalu panjang, apakah persebaran datanya itu terlalu tidak merata atau jelek, apakah item pertanyaannya itu mengacu ke pertanyaan yang tidak spesifik atau ambigu atau kurang jelas. Nah, cara melihat persebaran data dari item achievement nomor 1 ini caranya yaitu dengan deskriptif. Terus kita lihat achievement nomor 1. Nah, di sini yang dimaksud valid adalah
154 responden semuanya mengisi jawaban. Isi 0, berarti tidak ada jawaban yang dikosongkan. Nah, untuk melihat persebarannya, kita klik plot di lembar kerja, lalu kita klik distribution plot pada menu basic plot. Maka akan muncul diagram batang seperti ini. Ternyata responden lebih banyak menjawab di item nomor 4. Nah, persebarannya juga merata sih. Berarti yang dipermasalahkan dari item pertanyaan itu bukan persebaran datanya, tapi ada faktor lain. Entah itu soalnya terlalu ambigu atau soalnya terlalu panjang dan lain-lain. Kita kembali lagi ke konfirmatory faktor analisis pada lembar kerja. Klik. Nah, kita kembali ke parameter estimate di faktor loading. Di standar estimate all ini sudah tidak ada yang di bawah 5 kecuali ini masih bisa direvisi achievement 1. Maka kita lihat lagi di model fitnya apakah akan berubah. Nah, di chi-square ternyata berubah setelah beberapa item dihilangkan dari yang tadinya 0,001 menjadi 0,002. Tapi tetap saja masih belum fit karena masih di bawah 0,05. Nah, untuk comparative fit index atau CFI masih belum fit karena angkanya masih di bawah 0,90. Lalu kita lihat lagi di RMSEA ternyata datanya juga belum fit karena diharapkan kalau RMSEA ini angkanya itu lebih kecil dari 0,05. Maka RMSEA juga tidak fit. Nah, untuk goodness of fit index di sini juga bisa dianjurkan di atas 0,9. Nah, berarti untuk GFI berubah nih, yang tadinya tidak fit menjadi fit karena naik menjadi 0,9. Berarti dari keempat model fit ini hanya satu model fit yang dinyatakan fit, yaitu GFI. Nah, kita lihat lagi di parameter estimate. Di sini faktor achievement dari 8 item pertanyaan itu hanya bisa digunakan 5 item pertanyaan saja. Ada 3 item yang dihilangkan, yaitu achievement nomor 3, achievement nomor 7, dan achievement nomor 8. Dan kita lihat di faktor power, dari 8 item, hanya 3 item saja yang dapat mengukur. Nah, item yang dihilangkan yaitu item power nomor 1, item power nomor 5, item power nomor 6, item power nomor 7, dan item power nomor 8. Nah, untuk faktor afiliasi dari ke-8 item dihilangkan karena tidak ada yang bisa digunakan karena angkanya di bawah 0,05
jauh dari bukan 0,05, jauh dari 0,5, maka dihilangkan. Dan afiliasi juga di item res korelasi itu dihilangkan semua karena memang koefisiennya sangat jelek. Nah, untuk melihat gambar plot tentang kontribusi item mana saja yang kontribusinya paling besar atau paling kecil, maka kita bisa klik plot pada lembar kerja, lalu kita pilih model plot, terus klik show parameter. Nah, kita lihat di bawah hasil atau outputnya. Belum muncul ya. Nah, ini maka akan muncul hasilnya seperti ini model plotnya. Ada achievement, ada power. Nah, kita lihat item mana saja yang kontribusinya paling besar dan kontribusinya yang paling kecil. Nah, untuk melihat kontribusi paling besar atau paling kecil itu yang di tengah. Yang di atas itu power, yang di bawah itu item pertanyaannya atau itemnya mana saja yang dapat mengukur. Nah, ini di achievement, item yang kontribusinya paling besar yaitu item nomor 5 karena angkanya 0,65. Dan di power, item yang kontribusinya paling besar yaitu item nomor 3 karena angkanya 0,72. Jadi item nomor 5 di achievement dan item nomor 3 di power dapat digunakan untuk interview atau wawancara karena kontribusinya paling besar, berarti dapat menggambarkan, sangat menggambarkan sekali. Nah, untuk rule of thumb atau kesepakatan peneliti untuk jumlah item yang digunakan dalam pengukuran suatu alat ukur itu minimal dimensi yang mengukur itu 3 item. Kita lihat di achievement yang dapat mengukur ada 5 item, di power ada 3 item, dan di afiliasi tidak ada yang bisa mengukur dari 8 item tersebut. Berarti perlu dibuatkan kembali item pertanyaan untuk faktor afiliasi. Nah, kesimpulannya dari alat ukur motif sosial MC Celan ini berdasarkan data yang didapat, maka jika kita lihat dari single test reliability analysis, maka dapat dikatakan alat ukur ini reliable dengan data point estimate 0,8 dan item yang koefisiennya paling jelek yaitu item achievement nomor 7, power nomor 7, power nomor 8, afiliasi 1 sampai 8. Maka dieliminasi karena dalam di reliabilitas itu koefisiennya sangat jelek. Nah, untuk validitas dari
keempat model feed, hanya satu model feed saja yang memenuhi parameter, yaitu GFI 0,939. Berarti alat ukur ini bisa dikatakan belum valid. Nah, kenapa belum valid? Karena dari 8 item, kita lihat di parameter estimate-nya, perlu adanya perbaikan. Nah, untuk achievement sudah cukup karena di sini sudah ada 5 item yang bisa mengukur. Untuk power juga sangat pas, ada 3 item yang mengukur karena berdasarkan rule of thumb atau kesepakatan peneliti tentang jumlah item yang digunakan untuk mengukur, itu minimal itu setiap dimensi itu 3 item. Nah, di sini di afiliasi dari 8 item itu tidak ada yang bisa mengukur. Jadi perlu dibuat lagi item pertanyaan yang dapat mengukur afiliasi. Untuk kontribusi item yang paling besar pada achievement yaitu item nomor 5 dengan angka 0,65. Untuk kontribusi paling besar pada item power yaitu item nomor 3. Berarti item 5 pada achievement dan item 3 pada power dapat digunakan dalam interview misalnya, karena paling menggambarkan. Dan kita lihat lagi di faktor loading, ada satu item di achievement nomor 1 itu perlu direvisi karena angkanya itu masih di bawah 0,5 namun mendekati 0,5 dengan angka 0,495. Perlu ditinjau kembali item pertanyaan achievement nomor 1 tersebut. Oke, itu saja. Berarti alat ukur ini dinyatakan reliable namun tidak valid berdasarkan analisis yang sudah saya bacakan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika ada tanggapan atau masukan ataupun komentar silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.